Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin perkenalkan diri, nama saya Al-Amani Abbas dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Engineering Indorama. Di video kali ini saya akan menjelaskan proyek UAS yang saya pilih dari mata kuliah Struktur Data dan Algoritma. Saya memilih e-commerce dengan judulnya yaitu Toko Baju. Saya menamakan toko bajunya itu Nyi Collection dengan sudut pandang sisi si penjual atau kasir. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video ini sampai habis. Nah, seperti yang sudah saya bilang, saya menggunakan tema e-commerce dengan judulnya Sistem Antrian dan Transaksi Penjualan Toko Pakaian Nyi Collection. Nah, di slide selanjutnya itu ada fitur utama aplikasi. Yang pertama ada login admin menggunakan password, yang kedua ada input antrian pelanggan, yang ketiga ada transaksi belanja pelanggan, yang keempat ada metode pembayaran cash atau transfer, yang kelima ada pencatatan riwayat transaksi, yang keenam ada pencarian dan pengurutan nama pelanggan atau jumlah produk. Di slide selanjutnya ada alur transaksi dari sisi penjual. Nah, yang pertama itu pelanggan itu masuk, antrian itu sebagai check out. Yang kedua ada pelanggan dipanggil berdasarkan urutan. Yang ketiga ada kasir menginput ID dan jumlah produk. Yang keempat ada sistem hitung total, diskon, dan pajak. Nah, si pajak ini sudah tertera pajaknya itu dikenakan 10%. Nah, yang kelima ada metode pembayaran. Yang keenam ada transaksi ke dalam riwayat. Nah, sesudah itu ada struktur data yang digunakan. Saya menggunakan antrian pelanggan itu dengan QA people first in first out. Yang kedua ada keranjang belanja itu menggunakan array abstract. Yang ketiga ada riwayat transaksi menggunakan stack LIFO. Yang keempat ada sorting dan searching menggunakan algoritma manual. Saya mengurutkannya itu menggunakan bubble sort. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Sebelum ke kesimpulan ini, alangkah baiknya kita mendemokan apa yang telah saya buat dalam C++. Nah, di sini saya membuat wadah untuk menyimpan si produk itu menggunakan struct. Ada struct produk, ada struct pesanan, ada struct pelanggan. Nah, di sini juga ada struct queue untuk antrian. Ini itu menggunakan pivot. Nah, ada struct stack riwayat ini untuk menyimpan si transaksi menggunakan LIFO. Nah, ada fungsi NQ dan DQ. Nah, ini NQ itu untuk menambahkan, nah DQ itu untuk mengeluarkan pelanggan atau menghapus ya. Lalu di sini ada fungsi push. Nah, ini fungsi push ini untuk menyimpan hasil transaksi ke dalam stack riwayat. Nah, di sini ada juga tampilkan katalog. Katalog ini untuk mencari seluruh daftar katalog produk. Nah, di sini juga ada fungsi belanja online. Nah, belanja online ini untuk menampilkan katalog, menginput ID dan jumlah produk, ada menghitung total diskon pajak, ada memilih metode pembayaran juga. Nih, ini menghitung setelah diskon, pajak, total bayar, ada ini pemilihan transfer atau cash, ada menyimpan transaksi ke dalam stack juga. Nah, di sini ada fungsi point tampilkan riwayat nama. Nah, ini itu menampilkan riwayat transaksi berdasarkan urutan nama A sampai Z. Nah, ini juga ada urutkan riwayat produk. Nah, ini itu berdasarkan jumlah produk terbanyak. Nah, ini fungsi login. Ini itu admin harus membuat password terlebih dahulu dengan memasukkan username. Terserah username si kasirnya namanya siapa, tetapi jika passwordnya itu sudah paten tidak bisa diubah 1 sampai 5 doang. Nah, di sini ada integer main untuk menampilkan menu utama, transaksi antrian dan belanja, riwayat nama atau jumlah produk, ada pencarian produk atau pencarian nama pelanggan, lalu keluar dalam program. Nah, langsung saja kita
diperlihatkan ke dalam outputnya. Nah, di sini ada login. Jadi user ini sebagai kasir tuh harus memasukkan dulu username masing-masing. Misalnya namanya Amani. Nah, passwordnya kan sudah tidak bisa dirubah. 1 sampai 5. Jika sudah ada bacaan nih collection Amani. Nah, si Amani itu kita anggaplah kasir. Nah, yang pertama ini kita ke menu transaksi. Nah, di dalam menu transaksi ini ada 3 menu sebenarnya. Nah, nomor satunya itu ada masuk ke antrian, keduanya ada mulai belanja. Nah, yang ketiga ini kembali. Nah, yang pertama kita memasukkan pilihan 1. Nama pelanggan misalnya Dean. Nah, ini udah masuk ke dalam antrian. Kita pilih nomor 2. Nah, di sini ada produk tersedianya. Nah, di sini akan mengeluarkan inputan berapa banyak produk yang akan dibeli. Misalnya 2. Nah, produk pertama itu saya memilih kemeja. Jumlahnya itu 1. Yang produk kedua saya memilih jaket. 4. Jumlahnya juga 1. Nah, apakah Anda ingin menambah pembelian produk lagi? Jika iya, ketik iya, Y. Jika tidak, ketik N. Nah, saya akan mengetikkan N karena tidak perlu menambah dulu. Nah, di sini ada totalnya itu 320.000 dengan diskonnya itu 10% dikarenakan ini sudah melebihi pembelian 100.000. Nah, si pajaknya itu akan dikenakan 10% juga. Dikenakan 28.800. Nah, total bayarnya jadi 316.800. Jika misalnya saya memilih cash, nah, bayar misalnya uang kurang 300.000. Nah, uang kurang. Jadi kita harus menginputkan ulang lagi. Misalnya 400 berarti lebih dan akan ada kembalian. Nah, kembaliannya itu 83.200. Pesanan selesai. Enter. Misalnya kita masukkan lagi antrian checkout. Namanya Amani. Nah, udah kita masukkan lagi antrian. Namanya Riri. Nah, jika sudah, misalnya kita ke menu nomor 2. Amani ini pengen membeli satu produk aja. Poin 3 yaitu sweater, jumlahnya 2. Misalnya pengen menambahkan pembelian produk lagi, ketik Y. Nah, kita akan ditampilkan inputan berapa banyak produk yang akan ingin dibeli lagi. Misalnya 1. Nah, kita produk ke-1 sudah ditampilin. Nah, ini produk kedua kita hanya melanjutkan. Nah, ID-nya itu saya ingin memilih sweater. Jumlahnya juga 1. Jika ada akan ingin menambah pembelian produk lagi, ketik Y. Jika tidak, ketik N. Saya ketik N. Nah, ini sudah. Nah, harganya itu kita akan menggunakan metode pembayaran transfer. Nah, pilih bank BCA, Mandiri, BRI. Kita ketik Mandiri. Nah, rekening maksimal 15 digit. Nah, udah masukkan password. Nah, di sini passwordnya kita tidak disamarkan tapi kita dimunculkan. Jadi orang itu bakal lihat password kita apa. Ini kelemahan dari program yang saya buat. Nah, yang kedua kita, pelanggan Riri. Ini masih ada pelanggan. Lalu kita pilih 1, ini random aja, jumlahnya 3. Ini N. Misalnya kita cash lagi. Ini kan 356.400. Nah, kita ini inputan 400 aja. 1.000. Nah, ini udah selesai, kita kembali. Nah, ke menu yang kedua, urutkan riwayat transaksi. Nah, berdasarkan nama. Berdasarkan nama dari huruf A, lalu ke D, lalu ke R. Jika berdasarkan produk yang dibeli, nah jumlah produknya itu ini akan ditampilkan nih 221. Ini karena ini sesuai ini nama sepertinya ya. Jadi si Aman ini yang pertama, padahal kan Dean juga jumlah produknya kedua. Jumlah produknya itu yang dibeli 2.
Nah udah, seperti ini enter. Udah, ini kita kembali. Nah, kita akan mencoba poin ketiga, cari produk. Nah, cari produk, misalnya tadi itu yang saya ingat itu harus persis ya, ini nama produknya itu kemeja. Nah, di sini ada menu pencarian. Yang pertama ada cari produk. Nah, si produknya itu harus rinci. Misalnya pilihan 1. Misalnya saya ketik random baju, tidak ditemukan. Terus misalnya satu lagi nih, sweater. Nah, ini itu kita harus sama persis dari kapital yang pertama dari huruf S. Misalnya kita menginputkan hanya sweater tanpa ada S yang kapital di depan. Nih, tidak ada. Jadi kita itu harus mencantumkan memang sepersis itu sesuai dengan katalog yang ada. Lalu ini cari nama pelanggan. Misalnya tadi itu ada Amani ya. Amani. Nah, ada. Misalnya yang enggak ada misalnya Dewi. Nah, hasil pencarian nama pelanggan tidak ditemukan. Udah. Nah, mungkin itu saja program yang bisa saya buat dan saya implementasikan dalam project UAS ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam program yang saya buat. Cukup sekian penjelasan yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.